Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat, aparat, atau lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum memiliki peran masing-masing. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari misalnya mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan menjaga keamanan tertiban masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut juga. 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan lain sebagainya. Sesuai rumusan tugas pokok kepolisian, fungsi utama kepolisian meliputi tugas-tugas berikut. A. Tugas pembinaan masyarakat atau preemptif. Preemptif adalah segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah community policing dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. B. Tugas di bidang preventif. Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan, dan pengaturan. C. Tugas di bidang represif. Di bidang represif terdapat dua jenis peran dan fungsi kepolisian, yaitu represif justisial dan non-justisial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non-justisial, yaitu wewenang diskresi kepolisian yang umumnya menyangkut kasus ringan. Dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagai bahan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan.
di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah. 1. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. 3. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 4. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan merupakan memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Tugas KPK: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak korupsi. 2. Wewenang KPK: mengkoordinasi penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak korupsi kepada instansi yang terkait, melakukan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada 5 asas. 1. Kepastian hukum. 2. Keterbukaan. 3. Akuntabilitas. 4. Kepentingan umum. 5. Proporsionalitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.